bagi PSIS Semarang sore hari ini. Grafik penampilan PSIS Semarang yang terus meningkat akan diikuti dengan persaingan yang ketat ketika PSS Sleman menjamu mereka di Stadion Mago Harjo sore hari ini. Dua kesebelasan yang telah bersiap dimenang Julio Lopez memimpin rekan-rekannya sebagai kapten kesebelasan, pemain nomor punggung 10 yang sudah mencetak 10 gol untuk PSIS Semarang musim ini. Kahudi Wahyu nomor punggung 4 dan Husnul Yakin pencetak gol kemenangan PSIS Semarang ke gawang Persib Bandung hari yang lalu. Stadion Mago Harjo Sleman ini Anda akan menyaksikan sesaat lagi pertandingan antara tuan rumah Elang Jawa PSS Sleman yang akan Anda lihat sesaat lagi. Inilah Rudy William Kelces dengan pemain-pemain yang diturunkan pada sore hari ini. Ya, kita lihat Erwin bahwa dua striker asing mereka memang tetap menjadi andalan. Gaston yang menjebol gawang Semarang di Jatidiri 2 kali dan juga Mamadou. Mamadou menjadi perhatian dari seluruh instansi sepak bola nasional. Pemain Mali ini menjadi striker yang menakutkan. Sekarang kita lihat PSIS. PSIS kembali dengan full team dan Igor Jaksimovic yang merupakan pemain Serbia yang akan menjadi ujung tombak dari Panzer Biru kali ini. Menjadi tandem dari Julio Lopez. Hari Salisbury di sayap kiri, ada Muhammad Ridwan di kanan, dan juga pemain yang baru terlihat saat ini, Bangun Permana, dan inilah susunan pemain cadangan yang baru saja Anda lihat dengan latar belakang Anderson Da Silva dan Husnul Yakin sebagai second striker di belakang Igor dan juga Julio Lopez. Memang yang menarik dari PSIS Semarang, formasi yang baru, di mana Husnul Yakin yang jadi starter sama si Joksimovic, sama Julio Lopez yang bisa Julio Lopez jadi second striker. Pertandingan babak pertama dimulai. PSIS Semarang kick off babak pertama. Kahudi Wahyu diarahkan sayap kiri, ada Hari Salisbury. Memang Julio Lopez posisi ideal sebagai second striker karena dia suka seperti bilang ini foul. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Zubairu dan kartu kuning langsung diberikan oleh wasit Yesayas. Memang Yesayas tepat memberi kartu kuning karena posisi yang sangat berbahaya untuk mencetak gol bagi Sleman, dan posisi bola seperti ini yang sangat diinginkan oleh Gaston Costana yang kita tahu lewat tendangan jarak jauh seperti ini dia mampu menjebol gawang PSIS di Jatidiri. Kartu kuning pertama di stadion ini. Zubairu jatuhkan Slamet Nur Cahyo dalam tayangan ulang. Sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Slamet untuk melakukan penetrasi ke kotak penalti PSIS Semarang. Ya, ini memang bola yang sangat diinginkan oleh Gaston, pemain asal Argentina ini, Erwin. Gaston Castaño 1-0 PSS Sleman. Gaston Castaño kembali mencetak gol dengan cara yang sama, namun kali ini di Stadion Mago Harjo mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk PSS Sleman. Artinya dia mampu mengulangi prestasi yang dia lakukan di Jatidiri, Erwin, ya. Baru sebelum dia menendang, kita katakan tadi bahwa memang ini posisi yang sangat ideal bagi seorang Gaston, penyerang asal Argentina yang kita tahu baru bergabung bagi Sleman kali ini. Dan ini memang satu hal yang luar biasa bagi dia. Iya, ini luar biasa golnya karena dia tendangan di pojok bawah di mana Komang Putra susah banget untuk bisa sampai bola gitu, lihat. Iya. Gol luar biasa. Artinya memang ini bukan sebuah tendangan spekulasi, dan ini salah satu kelebihan Rudy Kelces yang mampu memotivasi walau tanpa bintang di tim ini. Selebrasi dari Gaston. Gaston Castaño 1 gol dan 1 kartu kuning akibat selebrasinya tampaknya. Karena dia membuka kaos, dianggap tidak sopan. Kerjasama kali ini Muhammad Ridwan mencari ruang tembak. Ridwan. Seharusnya dia kasih ke Husnul Yakin udah di daerah sendiri. Dia memang ambisi untuk PSIS untuk bikin gol. Lihat, dia gak lihat teman ada di sebelah kanan. Padahal Gusnul berada pada posisi yang sangat terbuka. Bola diberikan kepada Khairul Anam. Gelamatan yang gemilang dari Iko Mangputra. Tendangan yang juga sangat baik dari gelandang serang Rudy William Kelces sore hari ini. Ya, seperti kita katakan tadi, Erwin, bahwa
rasa percaya diri anak-anak Sleman yang ditanamkan oleh seorang Rudi Kelces membuat mereka berani melakukan tembakan dari jarak jauh. Tendangan penjuru untuk PSS Sleman. Ada Gaston Castanyo di kotak penalti. Tendangan sudah dilakukan. Gaston Castanyo, Didi Mamadou. Oh! 2-0. PSS Sleman unggul atas PSIS Semarang. Gol ketiga Didi Mamadou untuk PSS Sleman di putaran kedua ini. 3 gol dari 4 pertandingan yang dimainkannya. Kontribusi sangat luar biasa. Selain di Sememparan, sekarang dia di Sleman, dia dapat permainan, dia bisa bikin gol. Sangat luar biasa kontribusi dia untuk Sleman putaran kedua. Ya, dan bagi saya ini suatu keanehan karena kita lihat bagaimana di sini dengan leluasa 3 penyerang Sleman bisa menguasai bola dan memang tidak ada pelanggaran di sini. Sudulan Karena kita lihat bola sempat diprotes Semarang tadi, padahal bola menyentuh pemain Sleman pada saat pemain Sleman itu sudah berada di dalam gawang. Kehilangan konsentrasi dari pemain belakang PSIS Semarang. Gak ada yang koordinir, gak ada yang lihat pemain sendiri. 2-3 pemain dari Sleman di dalam kotak penalti. berdiri Slamet Nur Cahyo di sana. Apakah ini menjadi gol Didi Mamadou atau Slamet Nur Cahyo? Sulaiman Traore. Pertandingan babak pertama berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk tuan rumah PSS Sleman. Gol Gaston Castanyo dicetak ke menit 13 dari sebuah tendangan bebas yang begitu cantik. Dan gol kedua PSS dicetak oleh Didi Mamadou di menit ke-37 babak pertama. 2-0 PSS Sleman unggul atas PSIS Semarang. Dari Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta ini, Slemania kembali menjadi saksi di pertandingan kandang kedua PSS Sleman di putaran kedua Liga Jarum Indonesia 2007. PSS Sleman menghadapi PSIS Semarang di Stadion Maguwo Harjo. Masih bisa dikuasai oleh Maesa Jenar. Kini Maman Abdurrahman mampu melewati Oyodepo menjilat ke kotak penalti. Anderson Da Silva menyelamatkan daerah pertahanan PSS Sleman. Ya, dan nyaris bunuh diri kalau kita perhatikan bagaimana arah bola itu liar, justru menghujam ke belakang. Kita lihat upaya menghalau yang nyaris membuahkan gol bunuh diri. Igor Joksimovic juga Zubairu di kotak penalti. Haris Salisbury sudah melakukan. Maman Abdurrahman. Wow, masih menyentuh Mister Gawang. Sebuah tendangan yang sangat baik tadi. Tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Dwi Adi Nugroho sebetulnya. Mereka semua lagi mau cetak gol. Ini Cornel yang puluhan tadi dari Maman. Karena Mr. Gawang. Seorang Maman, kita lihat bagaimana dia melakukan pressing. Dia ingin mengecoh dan nyaris berhasil mencetak gol. Juan Carlos mulai mendapatkan momen yang baik. Maesa Jenar dan wasit Yesayas kembali menunjuk sebuah pelanggaran dan tendangan bebas untuk PSIS. Sulaiman Traore yang melakukan kesalahan tadi terhadap Muhammad Ridwan. Ya, dan kalau kita bandingkan Erwin, antara kualitas, ya kita lihat bagaimana Sulaiman melakukan pelanggaran, antara kualitas Sulaiman dengan Joao Carlos dan Julio Lopez sangat jauh. Kini Julio Lopez yang akan mengambil tendangan bebas untuk Maesa Jenar. Berdiri 4 pemain yang membentuk tembok di depan gawang Dwi Adi Nugraha. Julio Lopez akankah menjadi gol untuk PSIS Semarang? Posisi yang bagus bagi Julio Lopez. Gol yang luar biasa. Luar biasa. Gol yang membalas sebuah gol yang dibuat oleh Gaston Castanyo. Gol yang sama dan dibuat untuk memperkecil kedudukan 1-2. Memang spesialis dari posisi spesialis dari Julio Lopez, dia tendang keras, akuram, tepat di bawah, apoyo, susah untuk goalkeeper. Terlalu keras, dia kurang lihat untuk goalkeeper terlalu susah. Gol luar biasa dari Julio Lopez. Dwi Adi Nugraha akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Julio Lopez. Kedudukan yang mungkin akan merubah motivasi bagi pemain-pemain Maesa Jenar. Menjilang Igor Joksimovic, Julio Lopez hampir saja mencetak gol keduanya. Julio Lopez
kembali menebar ancaman di daerah pertahanan PSS Sleman. Ya, luar biasa, Erwin, bagaimana kita lihat seorang Julio Lopez dengan indah mengkontrol bola pakai dada. Hanya sayang kurang beruntung karena kena tubuh dari pemain belakang Sleman. Ini yang membuat dia sempat menegur wasit, dia minta itu corner kick, tapi wasit mengatakan tidak. Lemparan ke dalam untuk PSS Sleman. Pertandingan akhirnya menjadi kemenangan Elang Jawa PSS Sleman dengan kedudukan 2-1. Meski tidak membuat gol di babak kedua, namun mereka akhirnya memetik 3 poin di pertandingan kandang ke-10 mereka di putaran atau di musim ini. Kemenangan ke-6 yang mereka raih juga di musim ini. Kemenangan kedua di putaran kedua. Dan Gaston Castaño, pemain yang mencetak gol untuk PSS Sleman di pertandingan babak pertama tadi. Dan juga Julio Lopez yang juga menjadi pencetak gol PSIS Semarang. PSS Sleman memetik kemenangan 2-1 atas PSIS Semarang.